Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah Faithful Endures. Kesetiaan tetap abadi. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Alright teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari saya mulai dengan satu kalimat yang agak tidak nyaman ya. Banyak orang Kristen setia datang ke gereja, tetapi tidak setia kepada misi Tuhan. Kita setia ibadah, setia pelayanan, setia duduk di bangku gereja, setia dalam liturgi. Pertanyaannya, tetapi apakah kita setia dalam amanat agung? Tema hari ini kita adalah Faithfulness Endures. Kesetiaan tetap abadi. Pertanyaannya bukan apakah kita setia beragama, tetapi apakah kita setia kepada perintah Yesus. Perintah Yesus yang mana? Kan begitu pertanyaannya. Firman Tuhan di Matius 28, 19-20. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan baik-baik ya. Yesus tidak berkata, kalau kamu sempat. Tidak berkata kalau kamu nyaman. Tidak pernah berkata kalau kamu gembala atau pendeta. Yesus berkata, pergilah. Amanat agung itu perintah, teman-teman. Bukan saran, bukan himbauan, bukan undangan. Bukan khusus untuk hamba Tuhan yang penuh waktu ya. Ini perintah untuk semua murid. Dan kalau kita mengaku murid Kristus, maka kita tidak punya opsi ya. Untuk apa? Untuk menolak ya teman-teman, agamawi tapi tidak misioner ya. Mari kita jujur, banyak orang Kristen hafal ayat, hafal, tapi tidak hafal luka jiwa manusia. Pinter berteologi tapi takut bicara Yesus di kantor atau di marketplace. Berani debat doktrin ya, tapi diam saat teman hidup di dalam dosa. Kita sering berkata, yang penting hidup saya baik. Tidak pernah korupsi, tidak pernah membunuh, tidak pernah memfitnah. Itu, yang penting hidup saya baik. Maaf, itu bukan kekristenan Alkitabiah. Itu kekristenan egois yang dibungkus rohani. Yesus tidak mati di kayu salib supaya kita nyaman di zona aman rohani ya. Yesus mati supaya yang tersesat ditemukan, yang terhilang dipulihkan, yang mati rohani dihidupkan kembali. Kalau iman kita tidak mendorong kita pergi, maka iman itu mandek. Dan iman yang mandek itu perlahan tapi pasti akan membusuk. Zona nyaman adalah musuh dari kesetiaan. Kesetiaan sejati selalu diuji di luar zona nyaman. Abraham itu setia. Dia meninggalkan tempat asalnya di Ur Kasdim. Ya, semua tahu itu. Musa juga setia. Dia meninggalkan istana. Murid-murid setia. Mereka semuanya meninggalkan jalannya, meninggalkan penghasilannya. Ya. Yesus setia, dia meninggalkan surganya, meninggalkan tahtanya, meninggalkan kenyamanannya. Ironisnya kita ingin setia tanpa meninggalkan apa-apa. Kita ingin surga tapi tidak mau berpeluh. Kita ingin upah kekal tapi menolak resiko. Padahal kesetiaan yang tidak diuji bukan kesetiaan. Itu hanya rutinitas rohani. Ya. Again ya, satu lagi, faithfulness endures, kesetiaan yang bertahan, kesetiaan sejati, tidak bergantung suasana, tidak menunggu sempurna, tidak memilih tempat aman. Kesetiaan sejati bertahan bahkan saat kita ditolak, diejek, tidak dihargai, disalah mengerti, disalah pahami, tidak diundang lagi. Faithfulness is not about comfort, but obedience.
Kesetiaan bukan soal kenyamanan, tapi soal ketaatan. Kesetiaan itu abadi karena kesetiaan lahir dari kasih kepada Kristus, ya, bukan dari fasilitas gereja atau jabatan pelayanan, bukan. Jadi teman-teman, perhatikan saya ya. Tolong jawab pertanyaan ini dengan jujur dan renungkan baik-baik. Satu, ya, izinkan saya mengajak Anda berhenti sejenak ya dari kegiatan Anda saat ini dan jujur ya di hadapan Tuhan ya. Pertanyaannya, satu, apakah Anda setia kepada Kristus atau hanya setia kepada rutinitas keagamaan saja? Dua, apakah iman Anda masih bergerak atau sudah nyaman dan mandek? Tiga, kapan terakhir kali Anda dengan sadar membagikan Injil bukan lewat mimbar, tetapi lewat hidup dan perkataan Anda? Empat, atau selama ini saya selalu punya alasan untuk diam? Zona nyaman apa yang selama ini Anda pertahankan? Padahal Tuhan sudah berkali-kali berkata, pergilah. Takut ditolak, takut kehilangan relasi, atau takut dicap berlebihan? Teman-teman, jika hari ini Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah hidup Anda membuktikannya lewat ketaatan pada amanat agung? Atau Anda hanya menjawab dengan kata-kata, bukan dengan langkah? Mbak, renungan ya. Karena kejujuran di hadapan Tuhan lebih berharga daripada 1000 alasan rohani. Jadi pesan moralnya, kesetiaan sejati tidak diukur dari seberapa sering kita datang ke gereja, tetapi dari seberapa taat kita pergi ketika Tuhan memerintahkan. Iman yang hidup selalu bergerak keluar, menyentuh dunia yang terluka dan membawa terang di tempat yang gelap. Jadi amanat agung itu bukan beban, melainkan kehormatan. Karena Allah mempercayakan kabar keselamatan melalui hidup kita yang rapuh namun taat. Ya, teman-teman, mari saya tutup dengan ini ya. Amanat agung bukan program gereja, tapi gaya hidup orang percaya. Pergi itu bisa mulai dari keluarga, rekan sekerja, tetangga, medsos, orang yang selama ini kita hindari. Tidak semua dipanggil ke mimbar, tapi semua dipanggil untuk bersaksi. Jadi closing statementnya, jika iman kita hanya membawa kita ke gereja, jika iman kita berhenti di bangku gereja, tapi tidak pernah melangkah ke ladang Tuhan dan tidak membawa Injil ke dunia, maka ada yang salah dengan iman itu. Maka iman itu sedang kehilangan arah. Faithfulness endures. Kesetiaan tetap abadi, dan kesempatan kita hari ini akan bergema sampai kekekalan. Dengan jangan pernah hanya setia beragama, setialah kepada perintah Yesus. Pergilah sekarang, bukan nanti, karena akan menentukan dampak kekekalan besok. Pergilah, bukan besok, bukan nanti, tetapi hari ini. Teman-teman, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami lebih mencintai kenyamanan daripada ketaatan. Lepaskan kami dari iman yang diam dan nyalakan kembali api kasih kami untuk jiwa-jiwa yang Engkau rindukan. Pakai hidup kami bukan untuk kemuliaan diri, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini menegur Anda, jangan simpan sendiri ya. Bagikan kepada orang-orang yang lain, kepada teman-teman lain, kepada komunitas yang lain. Dan tulis di kolom komentar, zona nyaman apa yang Tuhan minta Anda tinggalkan. Klik like jika Anda rindu iman yang hidup dan taat. Subscribe agar Anda tidak ketinggalan firman yang membangunkan iman yang saya sharekan setiap hari. Jangan hanya menjadi pendengar firman, jadilah pelaku-pelaku firman. Beritakan Injil
mulai hari ini. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.